Kan. Selamat siang para mahasiswa Teknik Industri kelas LB 41. Kita lanjutkan ya. Ini share. Jadi kalau variabelnya ada lebih dari seperti ini ya. W mempunyai 4 variabel X, Y, Z, T. Ya. Kita lihat W ini mengandung X, Y, Z, T. Nah, masing-masingnya punya 2 variabel yang sama, yaitu UV, 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 UV. Ya, pasti ini adalah karena ini W adalah ya, karena W itu adalah fungsi dari 4 variabel ya. W adalah fungsi dari 4 variabel, maka turunan W terhadap X, Y, Z dan T adalah do ya, oke. Berarti sini adalah do W per do X. Ini do W per do Y. Do W per do Z. Do W per do T. Enak. Terus turun lagi sini. Di sini nyatakan X itu fungsi 2 variabel, Y fungsi 2 variabel, Z 2 variabel, dan T 2 variabel. Ya, fungsinya sama U dan V. Ini juga sama, pakai do ya. Hmm. Ya, ini do T. Nah, ini X karena 2 variabel pakai do nggak? Do X per do U. Ini do X per do V. Ini juga do Y per do U, do Y per do V. Ini do Z per do U, do Z per do V. Do T per do U, do T per do V. Nah, ini jadi ini kan. Anda lihat nih ini kali do W per do X kali do X per do U ini ya nih. Kemudian nih do W per do W kali. Nah, ini ada hati-hati. Ini tak ada U semua, nanti tak ada V semua, terbagi dua gitu. Jadi 2 kali cari. Ya pertama tak ada U dulu, setelah itu berikutnya baru tak ada V semua. Ya. Nah, ini kalau tak ada U ini kan tak ada U nih. Maka do W per do U adalah ini. Do W per do X kali do X per do U. Ya. Jadi jalannya apa suka macet ini. Tes stabilo ya. Ini kali ini kan tambah yang ini kali ini tak ada U semua nih. Terus do W per do Z kali do Z per do U, do W per do T kali do T per do U. Tak ada U semua. Nanti kayak yang kalau tak ada P, ya berarti warna lain. Ini yang tak ada U nih. Nah, yang di bawahnya tak ada, Anda lihat yang di bawahnya tak ada V. Tak ada V kan? Paham nggak misalnya? Rumusnya ditambah ya. Kalau tak ada V, do W per, nah, itu warnanya agak yang lain, yaitu hijau. Do W per do X kali do X per do V ditambah do W per do X kali do Y per do V, do W per do Z kali do Z per do V, do W per do T kali do T per do V. Yang bawah tuh, tak ada V. Ya, tadi tak ada U. Bisa kan bikin rumus ini kan? Ini kayak diagram pohon.
Ya, kalau di komputer tuh nama struktur data, ya. Cara apa mata kuliah struktur data. Ya, untuk tahunya. Nah, sekarang contoh. Tadi ada contoh katanya. Nih, jadi diberitahu W itu adalah X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat ditambah XY. X adalah fungsi dua variabel ST. Kalau dua variabel pakai itu semua ya. Ini dua variabel juga Y. Z juga dua variabel S dan T. Maka sini do W per do T terhadap T kan. Ini terhadap T nih. Do W per do X kali do X per do T tambah do W per do Y kali do Y per do T tambah do W per do Z kali do Z per do T. Ya. Yang do W per do X, do W per do Y, dan do W per do Z ini yang tulang parsial dari Z ya, dari W ya, dari W ya. Oke, ini saya siapkan buktinya. Kita cari. Nah, sekarang punya ada tiga ya, ada tiga. Kurang nih. Berarti kurang ya ini tiap itu sini W adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat ditambah XY. Ada tiga ya. W adalah X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat tambah XY. W adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat tambah Z kuadrat tambah XY. Nah, di sini kita cari do W per do X. Ini kita cari do W per do Y. Ini do W per do Z. Ya. Kalau kita turunkan taruh X, X-nya yang Anda below ya. Warna kuning. Berarti X-nya. Ya, X-nya yang Anda below. Ini ada X. Ini Y, terhadap Y saja. Ada Y. Ini Z, terhadap Z saja. Ya nak? Yang selebihnya nol atau konstan. Konstan pengali atau kalau konstan saja nol. Nah, ini X kuadrat turunnya berapa? 2X betul. Yang lain ini nol, nol. Bukan X, nol. Nah, X turunannya berapa sini? Satu. Y konstanta pengali. Berarti hasilnya 2X ditambah Y. Ya, hati-hati. Nah, ini doi per doi ada Y saja. Berarti S kuadrat 0. Y kuadrat turunkan 2Y. Z kuadrat konstan 0. X konstanta pengali ikut pengali. Y turunkan 1. Hasilnya X tambah 2Y anak. Terhadap Z. Ini 0. 0. Z turunkan. Z kuadrat 2Z. XY konstan 0. Hasilnya 2Z. Ya. Ini juga ada tiga ya. Ini ada dua. X, Y, Z masing-masing dua variabel S dan T. Jadi kena dua variabel pakai do. Do X per do S. Sini do X per do T. Sini do Y per do S. Do Y per do T. Ini do Z per do S. Do Z per do T. Ya. Nah, kalau ini terhadap S, turun terhadap S. Ini terhadap S, terhadap S. Kalau ini terhadap T, terhadap T, terhadap T. Nah, ini kalau terhadap T, terhadap S turunnya berapa? Satu kali T, berapa? T. Ini terhadap S turunnya satu dikurang nol, ya nak? Hasilnya satu.
Ini tak ada S tunanya satu, dua T konstan nol. Artinya satu. Enak. Terhadap T. Ya. Dua I per dua T, S konstanta pengali, T tunanya satu. Hasilnya S. Ini terhadap T. S konstan nol, T tunanya satu. Hasilnya min satu. Terhadap T, S konstan nol. Dua T tunanya dua ke satu nak. Hasilnya dua. Ya, jelas ya ini. Hitung masing-masing. Udah ada masing-masing. Sekarang kita substitusi. Ya, kita ganti nilainya. Pertanyaannya adalah, ah, yang tadi itu ya. Ini terhadap T aja ya. Kita agak terhadap S harusnya ya. Terhadap T kok lompat-lompat. Oke. Jadi kalau kayak gitu, kita masuk rumusnya apa tuh? Seperti tadi itu, ya. Ini terhadap T dan S. Jadi kalau kita gambarkan, gimana tuh? W, enak. W itu terhadap berapa variabel tadi? Ada ada X, ada X, ya kan? Ada Y, ada Z, ada T, enak. Masing-masing ada dua, ST, fungsi dua variabel. Ini ada gini, S dan T. Ini S dan T. Ini S dan T. Juga S dan T. Gitu. Jadi X, Y, Z masih X, Y, Z, T itu masing-masing dua variabel. S dan T kan diketahui nih soalnya tadi. Mana? S. Ini. Anda lihat di atas X, X dengan ST, Y dengan S kurang T, Z dengan S tambah T. X tambah 2T. Berarti dua variabel ya. Maka dengan bantu skema ini, maka Anda bisa menentukan eh, formula atau bentuk rumusnya. Ya. Nah, deh. Oke. Nah, ini kita turun ke apa? Ke tinta merah ya. Ini do W per do X. Ini do W per do Y. Do W per do Z. Do W per do S. Per do T. Enak. Ini adalah turunan parsial. W terhadap X, terhadap Y, terhadap Z, terhadap T. Empat ya. Kemudian X terhadap S. Ini karena S dan T dua variabel. Sini apa? Do X per do S. Ini do X per do T. Ini do Y per do S. Do Y per do T. Ini do Z per do S. Do Z per do T. Ini do T. Nah, ini kok aneh ya. T sama T nih. Oh, enggak ternyata. Sorry, sorry. Yang ini tiga variabel berarti ya. T enggak ada ya. Berarti T enggak ada nih. Tak pusing. Ya, T enggak ada. Hilang saya. Oh, lucu. Do T per do T. Satu T. Jadi ini tiga variabel. Masing-masing X, Y, Z-nya dua variabel. Jadi kalau cari rumus apa? Turunan W. Ya. Turunan W terhadap S. Karena dua variabel S dan T pakai do semua ya. Ini pakai do semua nih. Jadi rumusnya apa? Do. Do W per do S. Hah?
Sama dengan apa? Ini. Ini ini tak ada S ya. Tak ada S semua. Berhentinya di ST belum ya. Jadi sini kali ini kan do W per do X. Do W per do X dikali. Nah ini. Do X per do S. Ditambah do W per do Y dikali do Y per do S. Ditambah do W per do Z dikali do Z per do S. Ya nak, rantainya apa? Chain, chainnya do X, do Y, do Z. Ya nak. Itu kan yang satu lagi bisa kita cari do W per do T. Sama tuh. Jalurnya, ini tadi kan jalurnya ini. Halo? Yang ini jalurnya kan ini, tambah ini. Betul nggak? Nah, satu lagi nanti ini belok ini kan. Do W kali do X per do T. Gitu. Ini yang berikutnya. Yang berikutnya adalah sini. Do W per do X kali do X per do T ya kan? Terhadap T. Do X per do T. Ditambah do W per do Y kali do Y per do T. Yang membelok ya. Terus ditambah do W per do Z dikali do Z per do T. Rantainya adalah do X, do Y, do Y, dan do Z, do Z. Paham? Ya, seperti itu. Jadi ini bisa dicari ya. Ini sudah ada komponennya, tinggal isi. Coba. Yang tadi itu adalah kita yang pertama apa? Halo? Do W per do S. Rumus apa tadi? Do W per do X kali do X per do S. Ditambah do W per do Y kali do Y per do S. Ini S semua nih. Do W per do Z kali do Z per do T. Nah, terisi. Berapa do W per do X tadi kita cari? Ini di atas. Do W per do X, 2X tambah Y. Terus 2X tambah Y kali gitu ya. Do X per do S. Nah, T ya. Ini do X per do S T. Tinggal isi aja. Anda sudah cari tadi. Kali T. Tambah do W per do W per do Y. Ya. Ini X tambah 2Y. Ya. X tambah 2Y kali do Y per do W per do S. Do W per do Y berapa nih? Do W per do Y ini X sama sudah. Terakhir itu apa tadi? Hah? Do S mana? Oh ya satu. Ya. Kali satu. Oke. Ditambah do W per do Z. 2Z ya? Ya 2Z. 2Z. Kali. Nah, do, yang terakhir di sini tadi. Do kali satu ya per S ya. Nah tinggal hitung berapa nih? Kalau mau tetap gini juga boleh. Apa? T kali 2X tambah Y tambah tambah X tambah 2Y tambah 2Z. Udah. Gitu ya. Kalau nggak tahu angkanya ya biar aja. Paham? Nah, yang satu lagi do W per do T. Ya. Do W per do T. Anda buat dulu tuh ini sama dengan
Penumpasannya kan do W per do X, do W per do Y, do W per do Z. Nah, sini kali pasti mana do Z per ini dikali dengan do X per do S, do Y per do S, do Z per do T. Dengan isi. Do W per do X kan sama ya. Yaitu 2X tambah Y kali do X per do S. Do E per do T. S per do T ya. Ini salah nih. Oh ini T semua nih. Ter T semua nih. Ya. Ter T semua ini per do T per do T. Ini hasilnya S ya. Apa 2S? S. Tambah 2Y per 2Y sama. X tambah 2Y kali 2Y per 2T berapa? 2Y per 2T min 1 betul. 2Y per 2Z. 2Z ya. Kali 2Z per 2T. Ya 2. 2Z kali 2. Enggak nih hasilnya adalah 4, sorry. 2. 2 XS atau SX. Serah. 2 XS ditambah 2 tambah YS ya. Ditambah. Ini kali min. Kita tambah ya. Min. Min X min 2Y ya. Itu ditambah 2 ke 4Z. Ada yang bisa jumlah enggak? Jawabannya tidak ada nama yang sama. Selesai. Sudah paham? Ya. Seperti itu. Nah ini rumus umumnya sama. Ini tadi. Ini yang rumus. Ini kalau ada T tapi X, Y, X, Y dan Z-nya mempunyai dua rumus, dua formula. Ya. Ini suppose that fungsi Y sama dengan 0, define Y implicit as a function of X. For example, Y adalah Gx, but that the function G is difficult or impossible to determine. Ya, yang nafsu akal katanya ya. Let's differentiate both side fungsi S, Y 0 of with respect to X using the chain rule. We obtain do F per do X dikali do DX per DX. D per DX satu kan? Satu itu boleh dikali DX per DX. Do F per do X per do X kali DY per DX. Ini yang cenderungnya kebetulan do X DX, do Y DY. Solving for DY per DX yields formula. Eh, dari mana rumus ini sebetulnya turun dari rumus yang sebelahnya. Paham nggak? Hah? Oke, kita lihat ya. Makanya
Kadang-kadang baca buku itu bingung. Oh, ide di sini, oh jadi itu ya. Nah, itu bisa diuji ya nanti kalau Anda bikin formulanya kayak apa di dalam skripsi Anda, kok tiba-tiba jadi ini. Nah, dosen penguji yang iseng nih pasti tanya, itu ini datang dari ke sini dari ini menjadi ini dari mana? Ya, ini sebenarnya kita pindahkan secara jabar, sebenarnya dari sini pindahkan, setelah itu dibagi. Jadi deh, itu enggak? Coba kita lihat. Saya ini insert, kok hilang. Oh, ya. Jadi ini do F per do X kali dx per dx. Eh, sebenarnya ini yang model itu apa namanya? Do F per do X kali dx ya awalnya itu kan gitu ya. Do X kali dx tambah do F per do Y kali dy sama dengan nol. Udah itu dia mencarinya terhadap X. Berarti per apa per do X per do X. Paham nggak maksudnya? Ya, kita lihat sini ya. Jadi biasanya kan dz itu sama dengan apa? Do F per do X kali dx ditambah do F per do Y kali D. Nah, sekarang diambil ini sama dengan nol, tapi diturunkan terhadap seolah-olah eh, seolah ini terhadap X. Di do Z per do X gitu sama dengan do F per do X kali. Ingat nggak? Kalau penyebutnya ini adalah do X, semua do X kan yang belakangnya. Ya, ini do X ditambah do F per do Y. Nah, yang per ini. Kalau ini per do X, per do X, per do X. Ini yang ambil sama dengan nol. Ya, jadi kalau ini do X, do X, do X. Betul nggak? Itu maksudnya. Nangkap nggak? Awalnya kan ini. Yang bentuk ini kan ini. Ini yang dasar rumus dari total diferensial itu sebetulnya. Kenanya per do X, apa yang terjadi? Kenanya per do X ini do X per do X satu enggak? Do X bagi do X satu enggak? Nah, apa yang tinggal jadinya? Yang ini kita ambilnya yang ini ya. Jadi yang kita mencari kan do Y per do X. Ya, ini pakai apa nih? Satu variabel. Oh, sorry, ini pakai satu variabel nih. Kalau satu variabel ini harusnya, oh ya ini kan dx tadi. Saya yang salah ya. Ini kan d, itu enggak? Satu variabel ini berarti dx ya. Berarti ini dx per dx ya enggak? Ini dy per dx. Dicoret, tinggal apa? Tinggallah do f per do x tambah do f per do y kali do y do y dy dy per dx ini kali ya sama dengan nol. Nah, yang ingin kita cari itu ini kan? Yang ingin kita cari itu kan? Ya aksen itu dy per dx. Berapa dy per dx? Halo? Pindahkan ya kan? Do f per do y kali dy d pakai biasa do ini. Dy per dx adalah ini pindahkan ke sana kan? Jadi apa? Min lah. Min do f per do x. Berapa? Do y. Berapakah do lagi dy per dx? Salah terus.
Ya. Berapa dy per dx yaitu min boleh atas ini do f per do x per do f per do y. Gitu ya. Nah, ini yang sama nak main ini ya, Teh? Halo. Asalnya dari sebelahnya ini tadi nih. Ini ke sini gitu ya. Paham ya? Ini saya jabarkan seperti ini, ya. Itu ya pindahkan gitu. Rumusan ini ya bentuk implisit, turunan terhadap implisit, ya. Terhadap implisit seperti itu. Oke? Paham itu? Oke. Jadi, berikutnya, ngerti enggak nih? Oke. Kita teruskan. Nah, find x pangkat 3 tambah y pangkat 3 sama dengan 6xy. The given equation can be write as, maksudnya persamaan yang diberikan dapat ditulis sebagai berikut, yaitu fungsi x, y adalah x pangkat 3 tambah y pangkat 3 kurang 6xy 0. Ini biasanya, saya tidak tahu, Anda pernah dapat persamaan Lagrange? Lagrange, tulisannya Lagrange. Belum ya. Biasanya yang diketahui itu dimisalkan suatu fungsi, kemudian yang luas kanannya dipindahkan ke kiri semuanya, sehingga kanan tinggal nol. Jadi dari sini, ya, dari sini dia rubah tuh, Anda lihat tuh. Dia rubah kan, x pangkat 3 tambah y pangkat 3, ini dipindahkan nih. Dipindahkan min 6xy, ini yang sama dengan nol. Sama kan? Ini kan emang ini sama enggak persamaannya? Nah, baru di depannya ini tambah nih fungsi dua variabel x, y. Paham? Ya. So, ya, nah, ini kan bentuk implisit, fungsi implisit nih. Ini fungsi implisit, hasilnya kok ini. Hello, hello. Di kalkulus satu ini pernah pernah dikerjakan dengan bentuk implisit biasa. Itu enggak? Kita lihat jawaban sama enggak? Saya coba ya. Nah, nah. Oke, ya. Kita lihat ini ya pakai yang belum tadi ini ya. Halo. Ini ya pakai turunan parsial. Diambil ini. Fungsi x, y adalah x pangkat 3 kurang 6xy. Tuh, ini aja ya. Jadi ini tadi diketahuinya givennya ini ya. Eh, X pangkat 3. Jadi X pangkat 3 tambah Y pangkat 3 itu sama dengan, kita tahu ya. 6 XY. Ya, sama dengan 6 XY. Kemudian ini kita pindahkan X pangkat 3 ditambah Y pangkat 3 sama dengan kurang min XY nah. 6 XY adalah 0. Ini yang sebagai fungsi dari fungsi X sama Y. Dua variabel tadi. Kita lihat fungsi ini sama dengan nolnya kita tidak lihat ya. Kita lihat fungsinya ini. Di sini ya. Oke, kita cari f apa fx. Fx itu adalah turunan fungsi f besar terhadap x. Enak. Diturunkan terhadap x. Mana yang x ya?
Yang X-nya ini sama ini. Itu enggak? Selebihnya konstan. Apakah dia konstan saja atau konstanta pengali? Hitung berapa nih? Halo? X pangkat 3 turunnya berapa? 3 X pangkat 2. Ya enggak? 3 kali X pangkat 3 kurang 1 min Y kuadrat konstan. 0. Min 6 Y konstanta. X-nya turunkan berapa? 1. Yang 0 ini kita lihat ya. Sehingga berapa? Terserah mau pakai fx atau ini. Sama ya. Jadi rumus ini juga mungkin lebih simpel fx ya. Fx berapa? 3x kuadrat kurang 6y. Oke, ini yang pertama. Kemudian fungsi x ya, terhadap y sekarang. Kita salin lagi nih. X pangkat 3 tambah y pangkat 3 kurang 6xy. Nolnya dari 6 ya. Maka fy adalah turunan f terhadap y. Enak. Itu sama dengan yang kita turunkan terhadap y saja. Berapa? Ini turunkan konstan 0. Y pangkat 3 turunkan 3y kuadrat. Jangan pakai y aksen ya. Itu kalau pakai y aksen itu implisit yang kaku 1. Dikurang 6x konstanta pengali. Y turunkan 1. Jadi hasilnya berapa sini? Fy adalah 3y kuadrat kurang 6x. Atau min 6x ditambah 3y kuadrat. Jelas sampai sini? Nah, baru masuk ini. dy pada x adalah apa? dy pada x adalah min fx per ya, min fx per fz. Jadi seolah ini silang nih, Anda ini silang ya. Kalau ini pada x, kalau y ini fy sini. Ya. Halo. Oh ini dojek ya. Oh berarti ini misalkan z ini. Ini enggak, ini dimisahkan z itu harusnya. Paham enggak? Fungsi s, y itu z ya harusnya ya. Itu mungkin bingung enggak nih, jadi enggak ditulis di sini. Ini harusnya ini tadi enggak apa lah f ya oke lah. Jadi pertanyaannya di sini adalah berapa do z per do x. Satu lagi do z per do y. Nah, berapa? Kalau do z per do x, halo, kalau do z per do x, jadi min apa sini? Kalau ini x, ini sini kan fx per fz. Silang nih. Nampak ada silangnya nih? Ini x, ini z gitu. Ini juga. Berapa do y? Min fy per fz. Enak. Nah, let's nih. Nih. Ini yang mana tadi? Ini ya. Ya, ini kalau y gitu kan. Di berikutnya ada bawahnya ada di bawahnya. Sama soal. Sama kok. Nggak ada beda. Oke. Nah, jadi oh kalau ditanya doi berdoa ya berarti ini tadi apa tadi? Ayo. Ih, ya nak tanya ini ya, lain. Ini yang kalau yang itu ya. Yang nak tanya ini, tapi yang ditanya itu adalah dy per dx. Apa? Min f apa per f apa kan gitu kan? Silang. Kalau ini x, sini x. Kalau ini y, ini y. Nah, berapa nih? Coba. Coba kita masukkan. Halo. Fx berapa? 3x kuadrat kurang 6y per apa? Min 6x tambah 3y. Ah, kuadrat ya.
Nah, yang ini yang bisa keluar angka 3 enggak? Dua-dua ya. Pembilang keluar angka 3 tinggal apa? X kuadrat kurang 2Y. Ini kurang 3 min 2X tambah Y kuadrat. Betul nggak? Tiganya coret. Paham? Hasilnya apa? Min apa? X kuadrat min 2Y. Sini apa? Min 2X ditambah Y pangkat 2. Itu enggak gitu? Halo, ini nih min X kuadrat kurang 2Y, Y kuadrat min 2X. Terbalik ya, kayak terbalik tadi ini. Benar gitu? Hah? Cuma mungkin urutannya yang saya balik tadi. Ya, Pak, kalau mau balik boleh ya. Kita balik lagi. Yang tadi ini, ini kelihatannya ini nak mau apa? Ini tetap aja gitu. Jadi ini ya, dia keluarkan bukan X dulu tapi ya sesuai dengan apa? Ya kita balik nih jadi apa? Keluaran 3 tinggal apa? Ini 3Y kuadrat keluar tinggal Y kuadrat. Ini min 2X. Ini tinggal Y kuadrat min 2X. Karena di sini pembilangnya X sama Y-nya ditukar. Seolah penyebut tuh diganti X dari Y, Y dari X. Itu enggak? Nah itu. Nah jelas ya sampai sana. Sekarang saya tanya Anda. Bisa nggak cara lain yang ada belajar implisit di S di kalkulus 1? Halo, di kalkulus 1 kita tambah sini ya. Jadi kan apa tadi fungsi X kuadrat tambah Y apa tadi? Benar ya? Oh, oh X pangkat 3 tambah Y pangkat 3 ya. Oke, kita lihat ya. Soal yang sama, tapi kita kerjakan dengan cara lain, yaitu eh, step lagi deh. Tapi ini lagi save. Kita tekan tombol save. Nah, udah. Mana ya? Draw, hapus. Jadi yang diketahui soalnya tadi apa? X pangkat 3 tambah Y pangkat 3 tambah 6 SY. Nah, itu kan tadi. Halo, asli itu enggak? Nih, ini aslinya. Nah, kita pakai cara cara kalkulus 1 gimana? Ya, di kalkulus 1 bagaimana kita kerjain caranya? Diferensialkan ini diferensialkan terhadap terhadap X. Coba. X pangkat 3 tunggal berapa? 3 kali X pangkat 3 kurang 1. Ya nak? Terus hati-hati ini beda sama tadi ya. Y pangkat 3 tunggal apa? N kali Y pangkat N min 1, 2 kali Y aksen nak? Y ini yang implisit ya, yang di kalkulus 1. Ya nak? Y aksen tuh yang daripada X ya. Iya kan? N kali Y pangkat N min 1, 3 kali Y pangkat 3 kurang 1 kali Y aksen. Sama dengan, ini UV enggak nih? Halo? 6 kali UV. UV apa? X kali Y tambah X kali Y enggak? UV tambah UV, ujung-ujung aksen. Kan gitu. UV tambah UV, ujung-ujung aksen. Nah, terus ini di aksen ini selesaikan. Kecuali Y aksen. Y aksen tetap. Y aksennya 3X kuadrat ditambah 3 Y kuadrat kali Y aksen. Yang kita cari Y aksen. Ini 6 kali berapa nih? 1, enak.
kali Y tambah XY aksen. Y aksennya yang kita mau cari kan. Nah, sekarang 3X kuadrat ditambah 3 kali Y kuadrat kali Y aksen sama dengan, oh ya, kalau ini sebelumnya oke. Kalau Anda mau sederhanakan boleh, itu apa? Boleh nggak saya bagi 3 semuanya? Saya bagi 3. Ini bagi 3, 1. Tinggal X kuadrat. Dibagi 3, Y kuadrat kali Y aksen. Dibagi 3, 2 nah. 6 ini bagi 3, 2 kan? Nah, di dalamnya tetap 1 kali Y. Y tambah XY aksen. Ya, Y aksennya ini, oke. Oke, Y aksennya saya kasih warna ya. Y aksen, Y aksen. Nah, itu dikumpul. Eh, X kuadrat kurang Y kuadrat kali Y aksen. Ini kali kan nih, 2 kali Y, 2 kali X kali Y aksen. Yang ada Y aksennya, nih, kumpul. Yang ada Y aksen dengan Y aksen. Dikumpul. Jadi apa? Halo, ini X ya. Oke. Berarti ini X kuadrat dikurang 2Y. Enak. Yang ini kita gabung. Yang tidak mengandung Y aksen. Terus yang ada Y aksen, ini apa? Ini pindah min Y kuadrat, pindah Y kuadrat kali Y aksen ditambah 2X kali Y aksen. Itu enggak? Halo? Ini min, kita pindahkan dari plus enggak nih? Iya nih. Nah, Y aksennya ini. Y aksen ini kita keluarkan, difaktorkan. Tinggal apa? X kuadrat kurang 2Y sama dengan keluarkan Y aksennya. Tinggal Y kuadrat ditambah 2X. Tambah atau kurang ya? Oh, ini tambah tadi ya. Kok tiba-tiba jadi min? Tambah sini ya. Itu enggak? Halo? Benar ya? X kuadrat, ya, bagi 3. Dipindahkan jadi min ya. Dipindahkan jadi min. 2 ya pindahkan. Oh ya, ini berubah juga nih tanda. Sorry. Ini tandanya berubah. Jadi berubah jadi apa? Yang 2Y ini pindah jadi min enggak? Ini jadi min, ini jadi min. Terus yang ini. Y kuadrat ini pindah sini menjadi min enggak nih? Halo? Halo? Jelas nggak nih? Nah, oke ya. Nah, sekarang ini kurung kali aksen enggak? Kurung kali Y aksen. Y aksen ini yang kita mencari kan? D pada X. Ini boleh nggak satu segini? X kuadrat kurang 2Y. Ini minnya saya keluarkan. Tinggal berapa? Y kuadrat kurang 2X. Itu enggak? Kali Y aksen. Berapakah Y aksen? Y aksen adalah X kuadrat kurang 2Y per minnya boleh nggak di sini? Min dari Y kuadrat kurang 2X. Nah, Anda tahu Y aksen itu sama nggak DY pada X? Nah, DY pada X adalah min. Nah, ini salin nih. X kuadrat kurang 2Y. Y kuadrat kurang 2X. Samakah jawabannya dengan yang sebelumnya? Apa yang, coba lihat. Ini, samakah? Atau yang saya cari mana tadi? Di atasnya. Samakah? Sama nggak? Nah, lain jalan. Kan beda cara. Cara. Nah, itu yang implisit, nah, fungsi implisit. Oh ya, ini sesuatu fungsi implisit kan. Ya, ini soal ini adalah fungsi implisit ya. Fungsi implisit. Kalau Y sama dengan nama fungsi eksplisit. Ya.
Sudah jelas ya. Jadi di kalkulus satu bisa, di kalkulus tiga juga bisa. Lain lain jalan. Hasilnya sama kan? Sama nggak? Oke ya. Kita save. Oke. Saya teruskan. Jadi ini sudah terjawab. Nah, save lagi. Ini apa yang saya jelaskan? Ngerti nggak? Benar. Buktikan di ujian nanti ya. Karena di ujian itu soalnya kan kita nggak, saya sekarang ini nggak tahu siapa ini. Ah, min itu gara-gara kita pindahin tadi. Saya buktikan rumusnya mana tadi. Nah itu, ini yang sama dengan tadi rumusnya. Ini kita ubah menjadi apa? Min itu enggak. Do e per do e kan fx. Do e per do e kan fy. Maka kita dapat dy per dx. Ya ini akan menjadi gitu kan. Dy per dx adalah min gitu kan. Fx per fy. Ingat ini. Kalau mau gampang kan ini X, ini X, ini Y, ini Y. Itu enggak? Silang ya. Ini silang ke sini. Itu ingatnya. Halo, jelas mas ini? Nah, berdasar rumus ini pun, rumus ini bisa kita ubah jadi apa? Kalau Z, ini Y ganti Z, ini Z. Gitu aja. Kalau ini Y, ini Y. Jadi rumus ini bisa di apa namanya? Diekspansi menjadi ah, tambah lagi nih. Nah, tadi. Ya, rumus ini maksud saya, rumus ini bisa diekspansi jadi apa? Halo, ini bisa kita ubah jadi kalau y-nya saya ganti z apa sini? dz per dx apa hasilnya? Min fx per fz. Itu enggak? Satu lagi apa? dz per dy adalah apa? Min. Ah, ini silang nih. Ini y, ini fy, ini z, fz. Itu sih. Anda ingat ini nih. Kalau kalau ini X, ini X. Kalau ini Z, ini Z. Kalau ini Y, ini Y. Kalau Z, ini Z. Paham nggak? Di rumusnya bisa dikembang jadi gitu. Paham ya? Ya, kalau cari kalau bentuknya seperti itu. Jadi ternyata ini yang sebenarnya saya tidak tahu ini kalau di minus online saya ngajar ini masuk kalkulus satu nih, yang rumus ini, ya masih ada soalnya. Jadi, jadi maksud saya tuh ya beda-beda sih ya. Tapi bisa selesaikan juga cara yang apa implisit biasa ya. Oke, baik. Ini sudah selesai. Kita teruskan ini apa nih? Oh ini yang tadi, yang baru saya jelaskan ada sini ya. Ini ya, ya nak. Ini do j per do x adalah min fx per fz. Benar? Oh ini pakai do ya. Hanya bedanya itu. Jadi tadi itu rumusnya sedikit tanda notasinya yang tidak pas. Ini. Ini menggunakan bukan D tapi do. Karena Z itu adalah fungsi dua variabel, maka D-nya ini kita ganti dengan do ya. Itu ya bedanya. Ini do Z, do X, do Z, do Y. Oke, sudah jelas? Nah, selesai. Kita teruskan lagi masih ada 35 menit ya. 30 menit, 5 menit untuk absen. Ini sudah, ini tadi, nah ini yang tadi saya jelaskan sudah terjawab ya. Terus yang ini, nah apakah ini?
intersection. Ini limit itu adalah harga batas, ya, harga batas. Eh, Sebenarnya ini ekspansi dari rumus limit dasar pertama. Masih ingat nggak? Ya, aksen itu apa? dy per dx adalah limit h menuju 0, fungsi x plus h kurang fungsi x per h. Betul nggak? Nah, sama ini. Cuma ini x, y ini tipe 2 variabel. Jadi kan x sini x0 y0, sini x0 tambah ha, koma y0 tambah hb. Kan rumus dasarnya kan sebetulnya dy per dx adalah, atau ya aksennya itu asalnya limit h menuju 0 fungsi x ditambah h dikurangi fungsi x per h. Benar gitu. Oke, dasarnya itu kan dulu belajar di kalkulus 1. Kemudian yang ubah sih ini fungsi dua variabel nih. Ini fungsi x, y, sini fungsi ada variasinya x, y-nya jadi sini ubah x0 tambah ha, y-nya y0 tambah hb. X, y-nya diganti x0 y0. Paham enggak? Ini ubah sedikit. Ini satu variabel, ini dua variabel. Itu maksudnya, ya. Di sini nyatakan apa nih? The rational derivative of function f at di x0 y0 in the direction of a unit vector u a, b. Batasnya a, b. Nah, biasanya kan x tambah h. Di sini ya, dia bentuk rumusnya. Mirip enggak? X0 di sini x tambah h, sini x0 tambah ha. Ya, saya tunjukkan di sini ya. Saya tambah sini. Insert. Ya. Di kalkulus 1 kan Anda belajar ya. Di kalkulus 1 Anda belajar dy per dx adalah limit h menuju 0 fungsi x tambah h ya x tambah h ya dikurang fungsi x per h. Nah, sekarang yang Anda belajar ini Anda lihat sini. Kalau fungsi x ini yang ubah jadi apa? Yang gini limit h menuju 0 gitu ya. Yang belakang nih fungsi dua variabel x0, y0. Kalau tadi kan satu variabel. Sekarang dua variabel. Maka di sini pasti fungsi dia apa? Kamu gini nak. X tambah H, Y tambah H. Kan gitu kan? Berarti sini X0. X0 tambah H. Tapi karena batasnya A, B, H, kali A. HA. Terus ini Y0. Kan? Kalau ini X tambah H, sebelahnya Y tambah H. Nah. Y tambah H. Y-nya Y0. H-nya karena A, B ya. Batasnya A, B. Maka sini Y-nya sini HB. Ada kemiripan tapi tidak sama. Ya nak? Mirip tapi tidak sama. Ya. H penyebutnya tidak berubah, sama. Jadi ini X, Y, jadi X0 Y0, sini X tambah H, Y tambah H. Ya. Tapi sini kasih tahu kan bahwa A, B, ya kan? Batasnya ini. Vektor U-nya adalah A, B. Nah, ini adalah turunan ke U dari fungsi X0 Y0, ya. Ini tulisnya modelnya adalah DU. DU dari fungsi X0, Y0. Jelas? Turunan. D itu diferensial. Ya. Halo?
Ya. Terus ini apa nih? Peta lagi. Hah? Ini map ya. Ini map. Nggak terlalu ini. Kayak ini yang bentuk ini ada tertelangkan di depannya dulu. Ya. Coba lihat dia apa tuh ada. Kok belum ulang ya? Nah ini yang fungsi X, Y adalah 4X kuadrat kurang XY tambah 3Y kuadrat. Find the directional derivative of 2,1 in the direction of the vector. A adalah nah ini ini yang directional derivative theorem. Teorema dari eh, directional derivative ya. If function f is a differentiable function of x and y, then f has a directional derivative in the direction of any unit vector. Ya, u ini vektornya u a, b. Ini kalau kita terjemahkan, ini kalau disingkat kan gini nak. Halo, halo. Ini artinya fx kali a tambah fx fy kali b. Itu nah itu. Fungsinya memang dua variabel x, y, ya x, y. Nah, turunan itu adalah jadi dari limit itu ya turunkan jadi ini ya bentuknya eh, fx kali a tambah fy kali b. Ya, tidak terlalu ini. Nah, jadi contoh ini mungkin agak membingungkan nanti. Di mana ini vektor? Vektornya A, B ya. Vektornya A, B berarti sini fx kali A tambah fy, B. Ya, baik. Nah, if the unit vector U match an angle, angle itu sudut ya, sudut theta dengan arah positif dari sumbu positif dalam gambar, kita lihat nih, theta, theta itu angle ya, itu sudutnya, sudutnya cos theta, sin theta. Cos theta, sin theta, and the formula in theorem. Nah, ini. Jadi ganti A, A-nya diganti cos theta. Kan tadi A, B kan? Halo. Dia identikan ini dengan catatan. Ntar saya tulis deh. Halo. DU. Gini, kalau eh, vektor U, apa? Vektor, unit vektornya. Ini vektor itu apa sih? Vektor satuan. Unit vektor. Vektor satuannya A, B. Maka DU. Ya, halo. Mana tadi? Ini di bawah tadi ya. Di atas ke bawah. Nah, ini ya. DU fungsi S, Y. Nah, halo. DU fungsi X, Y adalah fx. Ini tambah lagi fungsi X, Y bingung. Udah.
kali A plus FY kali B. Paham nggak ini? Tapi kalau vektor satuannya, unit vektornya adalah cos apa? Cos theta deh. Cos theta, koma sin theta, ya ini. Maka D turunan U ya, U-nya subscript ya. Diferensial unitnya dari fungsi X, Y adalah Fx kali kosinus theta ditambah Fy kali sinus theta. Paham nggak? Jadi A-nya diganti A-nya diganti oleh cos theta, B-nya diganti sin theta. Itu maksudnya. Paham? Karena ngerti nih. Oh, ya. Ya, jadi kesimpulan itu yang harus Anda tahu ya. Jadi ganti. Nah, di sini jika pertanyaannya jika fungsi x, y adalah 4x kuadrat kurang xy tambah 3 kuadrat, find the direction derivative of fungsinya at ini x0, y0-nya nih. In the direction of the vector A nih. Direction of the vector A-nya ya, unit vektornya adalah 4i plus 3j. Huruf tebal berarti vektor ya. Halo? Saya lari. Eh, gini ya. Dikasih soal lagi sih. Setiapnya harus saya sisip ini. Kalau enggak, eh, slide. Jadi ini ya, kita salin. Jadi fungsi S, Y, ini hitungannya ya, adalah 4x kuadrat kurang XY, 4x kuadrat kurang XY tambah 3y kuadrat. Terus dia bilang, find the direction derivative of that. Nah, ini titiknya nih. Ya, ini titiknya di 2,-1 ya. Di 2,-1 dan in the direction of the vector A. Nah, vektor E-nya adalah atau vektor U-nya ya A-nya adalah 4i plus 3j. Halo? Plus 3j. Ini bisa kita tulis dalam bentuk vektor apa? 4,3 nah. Halo? 4i tambah 3j 4,3 nah. Two dimension, dua dimensi ya. Nah, berikutnya dia nyatakan sini vektor satuannya. The unit vektor itu vektor satuan. The unit vector U is direction UA ya, artinya itu biasanya saya tulis mu A. Jadi kalau vektor A-nya adalah 4,3, maka nom vektor A adalah apa? Ini belajar aljabar linear. Banyak vektor apa? Kita kuras dua dimensi dan dapat akar 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Enak. Akar berapa? 16 tambah 9 akar 25 adalah 5. Nah, vektor satuan itu mu. Biasanya mu lambangnya. Ya. Vektor satuan atau unit vektor. Ya, vektor satuan. Vektor satuan atau unit vektor. Itu lambangnya dari vektor A adalah mu A. Gitu. Gitu lambangnya. Mu A adalah vektor tersebut dibagi panjang vektornya.
Vektor itu apa tadi? 4,3 dibagi panjangnya 5. Jadi hasilnya apa? 45,35 nak? Atau 45i tambah 35c. Enak? Nah ini yang tulis itu. 45i tambah 35. Jadi ini kan sama dengan 45,35. Paham? Ya. Nah, kemudian cari fx dan fy. Ya. Nah, x itu apa? X itu ini, titik ini. Titik, titik, ya. F 2,1 di titik mana gitu. Nah, kita cari ya, dari turunan tadi, coba lihat. Mana tuh? Ini kan udah kasih terang mana kan? Langsung dibuat tadi 45i tambah 35c. Dari mana? Ya dari ini. Vektor satuan rumusnya, vektor tersebut dibagi panjangnya. Jadi kalau fungsi x, y adalah 4x kuadrat kurang xy tambah 3y kuadrat, berapakah fx-nya? Halo, berapa fx-nya? Diturunkan terhadap x. Halo, diturunkan terhadap x. Nih, mana x ya? Terhadap x. Nah, hasilnya apa? 4 dikali x kuadrat turunkan berapa? 2x. Dikurang x turunnya 1 enggak? X kurang 1, y konstanta pengali. 3y kuadrat konstan 0. Hasilnya 8x dikurang y. Enak. Kemudian, nah ini juga sama. Jangan kita salin lagi. Fungsi x, y adalah 4x kuadrat kurang xy ditambah 3y kuadrat. Kalau cari turunan terhadap y, do f per do y. Diturunkan terhadap y saja. Ya lah. Maka ke jalan ya. 4x kuadrat konstan 0. Min x konstanta pengali. Y turunannya 1. 3 kali y kuadrat turunkan 2y. Hasilnya apa? Min x tambah 6y. Nah itu yang muncul di sini. Min 8x kurang y, min x tambah 6y. Paham? Saya ngerinya kalau buku cetak tuh udah nggak ada jalannya. Langsung jawabannya enak. Bingung. Nah, kenapa ini? Baru pertanyaan berikutnya di sini. Mengapa F ini dapat? Kenapa? Ini dari sisi 2 min 1 kan? S, Y itu di titik mana? Kan di titik 2, min 1. Tinggal masukkan aja. Ya. Jadi dimasukkan ini. Jadi fx dari 2, min 1 kan titiknya 2, min 1 ya ini. 2, min 1 adalah 8x kurang y. Berarti 8 kali x-nya 2 dikurang y-nya min 1. Ya enggak? Kan x-nya 2, y min 1. Jadi hasilnya apa? 8 kedua 16, min kali min hasilnya 17. Anda lihat jawabannya langsung 17. Ya, 17. Nah, begitukah FY? FY dari 2, min 1. Di sini hasilnya min x tambah 6y. Hasilnya min dari x-nya 2, 6 kali y-nya min 1. Hasilnya apa? Min 2, min 6, hasilnya min 8. Halo, jelas nggak nih? Udah siang dia udah habis makan lagi. Ngantuk semuanya. Nah, itulah angka 17,8 itu dari mana? Ini dari mana? Sudah terjawab ya. Halo, asal usulnya. Nah, konsekuensinya the directional derivative ini yaitu vektor satuan dikali dengan fx, fx, fy. Ya. Ya. Oke. Jadi singkatannya ini nih.
Direksional derivatif itu lambang do DU. DU itu ada 2,-1 adalah, jadi DU dari 2,-1 adalah apa? Di situ ditulisnya vektor satuan. Berarti vektor satuan A tadi ya dikali dengan fx, fy ya. Ini 17,8 ini kan fx, fy dikali dengan fx, fy. Dot vektor. Ini dot vektor ya. Berarti ini dot vektor. Tadi vektor satuan A apa tadi? Halo? Vektor satuan A mana? Ini. Ini adalah vektor satuan A. Ini 45,35 tulis ini. Vektor ya, berbentuk vektor yaitu apa? 45,35 dot fx-nya berapa tadi? Fx-nya dapatnya 17 dan fy min 8, 17,8. 17,8. Jadi pertama kali pertama tambah kedua kali kedua nak. Halo, gitu nak. Ya, pertama kali pertama kan rumus apa? Dot vektor apa rumusnya? X1 kali X2 tambah Y1 kali Y2 nak. Jadi pertama kali pertama, jadi hasilnya 45 kali 17 ditambah kedua kali kedua 35 kali min 8. Ya hasilnya 4 ke 17 berapa? 68 tuh ya. Kita kurang 3 kali 8 24 per 5. Hasilnya ini 4 6 44 per 5. Betulkah dapatnya? 44 per 5. Ya, yang ini dot vektor ya. Ini adalah dot vektor. Dot vektor itu apa? Bekalian titik. A dot B. Ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Ya. Nah ini soalan lagi. Fungsi S, Y adalah S pangkat 3 kurang 3 SY tambah 4Y kuadrat. N mu ya. Kayak U itu saja mu. Mu itu vektor satu unit ya, unit vektor. Mu kayak U tulisannya. Unit vektor ini is the unit aneh. U is the unit vector in the direction given by angle, sudutnya adalah theta I per 6. I per 6 itu berapa? 180 derajat bagi 6, 30 derajat. Ya. 30 derajat. Measure from, nah, dihitung dari ya. Oh, from the positive x-axis, dari sumbu x positif. What is direction? Ya, tanya kan? 1,2. Nah, seperti tadi juga cari sama ya. Berarti ini soal ini ya soalnya. Berarti ini harus sini. Kita insert lagi. Oke. Kita salin fungsinya berapa? Mana fungsi? Oh, salah. Nah, ini harusnya. Fungsi x, y adalah x pangkat 3 ya. Fungsi x, y adalah fungsi x pangkat 3 dikurangi 3xy, belakangnya apa? Tambah 4y kuadrat. Nah, ini kita cari apa? Halo?
Yang kita cari fx-nya berapa? Turunan pertamanya. Terhadap x. Ini kan do f do x. Berapa? Diturunkan terhadap x. Apa itu? Terhadap x. X-nya ini. Sama ini. Berapa? X pangkat 3 turunkan. 3x kuadrat. Min 3y. Konstanta pengali. Y turunannya. X turunannya 1. Nah. Nah, 4y kuadrat konstan 0. Hasilnya 3x kuadrat kurang 3y. Kemudian masih soal sama, salin aja. X pangkat 3 dikurang 3xy ditambah 4y kuadrat. Maka turunan terhadap fungsi y atau do f per do y hasilnya apa? Diturunkan terhadap y saja. Gitu ya. Terhadap y saja. Berarti x pangkat 3 konstan 0. Min 3x konstanta pengali. Y turunannya berapa? 1. 4 kali y kuadrat turunkan berapa? 2y. 2y. Hasilnya min 3x tambah 8y. Enak. Halo. Ya. Saya klik di bawahnya. Benarkah itu? Nih ya, 3x kuadrat kurang 3y ada kan? Dan min 3x tambah 8y. Sama? Halo? Ini terpotong atasnya. Nah, itu dia. 3x kuadrat 3y, 3x kuadrat tambah y. Nah, kemudian pertanyaannya apa? Nah, ini kasih tahu tetanya pi per 6 ya. What is DU F 1,2? Berarti 1,2 itu apanya nih? A-nya ya. A-nya 1,2 ya. 1,2. Sorry, 1,2 itu X, Y-nya, sorry. X, Y. Jadi ganti. Nah, sebagai dikasih tahu tetanya pi per 6, hampir habis waktu ya. Tetanya pi per 6 ya, pi per 6. Udah semangat udah. Ini minggu depan saya ulang lagi deh. Ya, udah enggak semangat. Kita absennya dulu lah. Hah? Iya, ini mau absen nih. Ah, oh save. Ya, thank you. Saya pikir absen nih. Kita oh enggak bisa. Tapi ya ini ikut online. Adika Des, De- Ardika ada. Halo, Adika ada enggak? Hah? Nah.
Oke, terus Jennifer, why? Ngapa? Lupa. Forget. Kay, Keisha, why? Lupa. Oke, terus Michael Wibowo, error. Error itu Binus Access Connection Fail. Patricia, ngapa? Hah? Lupa. WiFi ya? WiFi. Terus Richard yang nggak ada. Richard yang nggak ada ya. Ini kalau absensinya sering ini bisa nggak bisa UAS loh. Steve, Steve ya. Steve William, nggak ada juga. Shiva, Juwita, lupa, lupa ya. Forget. Oke, terus semua ada yang ikut online, saya lihat nih. Vito ikut online. Memang ada jatah ikut online ya. Oh. Pantasan saya lihat. Oke, oke, sudah selesai tadi. Tapi yang itu minggu depan saya ulang lagi yang ini agak-agak panjang sedikit ya. Ya. Saya minta yang lain tuh ada keseriusan ya. Kalau serius ya susah deh. Oke, sampai jumpa minggu depan. Ya.